Sebetulnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia mengikuti marja taklid yang ada di Iran melalui penafsir ulama-ulama yang ada di Indonesia. Malah sekarangnya turun lagi melalui penafsiran murid-murid dari ulama. Itu hierarkinya Pak Anas sudah lebih lagi dahsyat lagi. Satu, ada mujtahid di Iran, kemudian ada muridnya yang belajar di Iran dan mengklaim saya murid beliau. Kemudian nanti muridnya itu punya murid lagi di Indonesia, si murid itu punya murid lagi. Nah akhirnya yang disebut fatwa marja taklid itu fatwa yang tingkat paling rendah. Oh boro-boro memenuhi syarat itu Pak, baca Quran aja udah terbalik kan dari kiri ke kanan. Itu pada kenyataannya ini menurut saya berbahaya. Terima kasih Ustaz Jalal, Ustaz Zuhdi. Sangat menarik perbincangan kita. Silahkan kalau teman-teman sekalian yang ingin. Pak Adi Bunardi, kedua Pak Ali Sibro, ketiga Ustadz Anas. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kepada Pak Dr. Muhammad Zuhdi Al-Betawi. Saya ini kan awam lah persoalan marja, juga nggak jelas lah marjanya. Karena dulu mengikuti marja itu kan karena dengar-dengar saja. Dulu misalnya di akhir 90-an ada dua marja utama, Imam Khomeini dan Ayatullah Kui. Terjadi perdebatan misalnya tazkiyah siapa marjanya. Karena kebetulan saya merokok dan katanya Ayatullah Kui itu merokok, ya jadi ikut. Dan Imam Khomeini menganggapnya maksiat. Wah ini bahaya itu. Jadi hampir semuanya itu sepertinya ikut Ayatullah Kui tanpa membaca risalah amaliyah atau praktek solat dan sebagainya. Praktek solat ya kita ikuti melalui CD dulu, atau melihat Ustadz Jalal setelah solat mengusap kakinya, ya kita ikut itu. Tidak pernah secara runtun diajarkan secara fikih berdasarkan risalah amaliyah. Lalu perkembangan kemudiannya misalnya ada Said Hussein Fadlullah, ya kita tidak membaca risalah amaliyah. Ada buku tentang wanita, logika pergerakan itu. Tapi itu katanya. Dan sekarang berubah. Dulu ada seminar di sana, saya sempat ikut itu. Jadi heboh itu. Ada seminar kita tentang Risalatul Hukuk, Said Sadiq Suruji ya. Saya coba itu. Wah, ini kayaknya karena dia membuat diskusi yang agak pluralisme menghadirkan, nampaknya ini lebih tepat. Nah sekarang karena Ustadz Jalal itu yang begitu. Terakhir Said Ali Khamenei, ya saya Said Ali Khamenei juga, meskipun tidak secara utuh memahami atau mengerti who is who, siapa marja itu, karya-karyanya, apalagi melakukan perbandingan. Nah yang kedua pada praktek, bagaimana apakah kita ini harus jelas gitu hubungan sebagai muqallid dan mujtahid itu. Nah yang kedua saya lihat marja ini ingin tanya kapan mulainya. Kalau dulu saya baca misalnya pada zaman kegoiban kecil atau okultasi kecil itu kan ada 4 nama yang ditunjuk. Lalu setelah kegoiban besar, nah kita tidak ada yang ditunjuk. Lalu pertanyaan, kalau dulu mungkin jelas dari Imam Zaman ada beberapa yang namanya Utsman itu di SK kan. Nah pada periode kegoiban besar, kapan awalnya marja'iyah ini muncul di dalam dunia Islam Syiah? Saya coba menduga-duga mungkin karena ada tradisi terus di Najaf, di situ ada sebuah pusat ilmu pengetahuan, lalu menjadi tradisi ulama yang menjadi tokoh pendirinya dianggap sebagai marja, yang meskipun tidak ada relasi dia pada Imam Zaman, itu berarti berdasarkan konsensus saja. Nah kemudian berkembang di KUM, didirikan lagi, itu muncul lagi marja di situ. Nah kalau begitu berarti dia muncul dari tradisi keilmuan yang berkembang dalam bentuk madrasah Ahlul Bait. Nah tidak menutup kemungkinan juga misalnya di Indonesia muncul perkembangan itu, maka konsensus masyarakat di Indonesia yang masyarakat ilmu-ilmu agama itu menetapkan seseorang menjadi marja. Jadi saya ingin katakan mungkin secara teoritik marja ini seakan menjadi wakil imam, tapi tidak ada justifikasi teologis ya, berdasarkan nakli misalnya, beliau ini ditunjuk sebagai marja. Nah kepada Pak Zuhdi, ini kira-kira kapan awalnya itu marja'iyah ini kemudian berkembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Jalaluddin Rahmat yang saya hormati, Ustaz Miftah, Ustaz Babul Ulum dan Ustaz Muhammad.
Nama saya Ali Sibam Malisi, sementara memang aktif di Jakarta di STF Isadra dan sedang menyelesaikan program doktoral juga. Apa yang dipaparkan oleh Dr. Zuhdi, ada kesan mereduksi dan sakralisasi terhadap konsep marjaiyah. Dan itu tradisi dalam fikih, ketika konsep fikih dianggap sebagai mewakili secara keseluruhan konsep Islam. Saya ingin mengembalikan bahwa marjaiyah sebenarnya yang diistilahkan dalam Al-Quran, al-wilayah dan imamah, tidak terbatas pada konsep setelah Rasulullah SAW. Bahwa imamah itu tidak dimulai dari Imam Ali sampai pengikut para imam 12, sebagaimana konsep wilayah juga. Seharusnya kita kembali kepada Al-Quran ketika menyebutkan para nabi sebagai imam, para nabi sebagai wali. Misalnya di dalam innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, tidak dibatasi hanya pada imam saja sebagai wali, tapi mengembalikan konsep wilayah itu kepada Allah, juga kepada Rasulullah SAW dan kemudian Ahlul Bait. Demikian juga konsep imamah misalnya. Imamah dimunculkan di dalam Al-Quran pada peristiwa pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka linnasi imama qala min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Nah, kebiasaan ulama fikih di Iran terutama itu mereduksi makna imamah dan makna kewalian hanya kepada Ahlul Bait saja. Sementara konsep Al-Qur'annya lebih universal, lebih memahami bahwa imamah dan wilayah itu mencakup peran sebagai para nabi, para anbiya. Nah, ini mohon penjelasan Pak Dr. Zuhdi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Syuro Ustaz Jalal, juga yang terhormat Dr. Muhammad Zuhdi. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan latar belakang saya itu pesantren. Jadi ketika mendengar majaz taklid itu sesuatu yang sudah biasa yang saya dengar gitu. Cuma ada stratifikasi yang saya pelajari pada waktu itu yang emang sudah secara praktis dijalankan. Satunya stratifikasi pertama mujtahid mutlak. Biasanya mujtahid mutlak ditujukan kepada Imam Syafi'i. Ada juga mujtahid madhab, itu biasa ditujukan kepada ashabnya seperti Imam Nawawi dan ke bawahnya. Juga ada juga mungkin di dalam kitab Jam'ul Jawami cuma ayat 2, mujtahid mutlak dan mujtahid madhab, dan kriterianya juga berbeda. Dan pada waktu itu guru saya menjelaskan dari beberapa sumber, dan ternyata semua kita pun bisa jadi mujtahid, tapi pada tingkatan mujtahid munakil. Jadi pekerjaannya hanya menukil dari kaul anu, barulah kita juga menjadi kapasitas sebagai mujtahid. Itu yang saya ketahui. Kelihatannya secara praktis, mungkin secara teoritis tidak mengerti tentang marja taklid, tapi secara praktis sudah menjalankan seperti itu. Jadi emang tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah yang terkait dengan marja taklid. Cuma yang berbeda siapa, mulai dari hal yang ideal sampai kepada tahap operasional, orang yang ditentukan. Kalau Syiah kan yang sifatnya yang ditentukan oleh wahyu, dan ini tidak. Dan itu Ustaz Jalal mungkin dalam disertasinya sudah menjelaskan masalah itu. Yang menjadi pertanyaan tadi kan disebutkan hanya 2 hierarki di imamnya, mujtahid dan muqallid. Mungkin juga saya salah ini. Ada di tengah-tengah itu ihtiyat gitu. Apakah saya salah? Saya kan merujuk kepada salah satu aplikasi itu di dalam Al-Quran itu ada Al-Maraji. Salah satu selain kewajiban mukallaf itu kita bisa memilih, yaitu yang moderat ihtiyat. Jadi seperti ihtiyat itu munakil gitu. Yang tadi tidak dibahas kriterianya seperti apa gitu secara spesifik. Yang kedua, saya mau tanya kepada Ustaz Miftah. Dulu Ustaz dia menerangkan bahwa elat dari hukum itu intinya ketaatan. Maksudnya kata Ustaz Jalal, sebetulnya daging babi itu bukan dalam arti diharamkannya, bukan karena ada kandungannya, tapi kepatuhannya. Kalaulah inti kepatuhan, itu berarti hukum itu untuk menentukan ketertiban. Dari prinsip itu berarti kita pun bisa, siapapun, yang terpenting bahwa ketaatan itu bisa menimbulkan sebuah kemaslahatan dan ketertiban hukum supaya tidak bentrok.
kalaulah landasannya itu. Cuma saya tidak tahu landasan yang harus menentukan teori fikih itu apa. Kalaulah itu menjadi alasan utama, bisakah itu dilebarkan kepada masalah-masalah lain gitu kan? Kalaulah alasannya, atau emang ada yang sebetulnya alat-alat hukum yang lainnya. Yang ketiganya, adakah di Ahlul Bait stratifikasi semacam di Sunni, udah mujahid mutlak, mujahid madhab, mujahid fatwa, mujahid tarjih, sampai mujahid munakil. Nah mungkin itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat panjang karena diskusinya mungkin ini yang diajukan sangat menarik itu dan mungkin bisa jadi pelajaran sebuah SKS, bisa jadi makalah ya buat mata kuliah. Tapi karena waktu kita yang sebentar, saya kasih kesempatan kepada Ustaz. Kita sepakati tambahan waktu sampai 15 menit lah. 15 menit kita bagi ketiga antara Ustaz Zuhdi, Ustaz Jalal sama Ustaz Miftah. Ya, Ustaz Miftah tadi pertanyaan terakhir dari Ustaz Anas. Nah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama itu, sejak kapan sebetulnya konsep marja taklid itu dibangun? Memang awalnya kan memang ada dua, Pak. Ada akhbariyun, ada usuliyun. Saya rasa akhbariyun itu wasailus syiah itu akhbariyun itu. Jadi sebenarnya pada awal-awalnya itu pemahaman-pemahaman merujuk kepada buku-buku fikih yang fikihnya kental dengan buku hadis tapi sistematikanya fikih itu ya, itu sudah ada. Tetapi yang marja taklid dalam arti usuliyun, sistematis dan sebagainya, perkiraan saya itu sekitar 500 atau 600 tahun yang lalu, belum lama itu. Artinya dia pada tataran praktis memang hasil produksi pemikiran, tidak ada yang disakralisasi di sana. Jadi andai kata ada orang yang menggugat marja taklid, nggak ada dosa-dosanya, kan sebuah ranah pemikiran. Nggak boleh ada orang nanti, oh saya marja begini, nggak ada begitu. Pada ranah pemikiran. Tetapi siapa yang mengkritik kan harus paling tidak memahami. Nggak mungkin orang awam mengkritik orang alim, nggak mungkin. Tetapi paling tidak secara teorinya ya seperti itu. Jadi boleh nggak orang bertaklid kepada siapa saja? Pada dasarnya boleh saja. Dengan dalil keumuman ayat itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh. Kemudian yang kedua, sebenarnya konsep wilayah ini memang tidak terfokus kepada wilayah yang dipahami oleh Iran. Memang ada di Quran itu. Kata imam juga kan. Tetapi kan stratanya ada, Pak. Jadi orang itu kan berangkat dari Nabi Ibrahim juga kan, berangkat dari orang biasa, kemudian naik jadi nabi, kemudian naik jadi khalil, kemudian naik jadi imam. Yang strata ini yang enggak bisa dipahami secara sederhana. Bahwa kita inna ma'alikumullah wa rasul waladhi'ana amanu alladhina amanu yang bersifat umum bermakna khusus itu kan dipahami oleh orang alim. Apakah dia redaksi al-am yurad bil khas, al-khas yurad bil khas, al-khas yurad bil am, al-khas yurad bil umum, enggak tahu kita. Nah, siapa yang tahu? Ya ini. Contoh misalnya babi. Kan kalau saya ditanya sama orang awam, "Pak, ini babi yang haram apanya?" Kan ditulis dagingnya doang, ya gampang. Itu kan ada tuh warung nasi, kan disebut nasinya doang, kan yang dagang ada tempe, tahu dan sebagainya, itu disebut khusus, maksudnya umum. Al-khasradu bihil am, supaya mudah memahami kata hurimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir. Kalau kita jelaskan kata laham munasabah dengan kata akal dan sebagainya dalam rincian ilmu tafsir, paham tidak apalagi mengamalkan. Gitu? Nah, jadi bahasa ini harus sederhana kepada orang yang kita ajak bicara agar paham. Oh iya maksudnya. Kalau kita jelaskan ini mutlak, ini cari muqayyadnya, ini am cari khosnya, itu bukan tambah pintar, Pak, tambah pusing. Gitu. Jadi betul kata wilayah memang tidak bermakna wilayah Ahlul Bait saja. Iya pada generasi awal. Tetapi pada berikutnya dia punya sebuah kesadaran akademik bahwa orang ini layak jadi wali, orang ini layak jadi marja, orang ini itu ditentukan secara akademik oleh keilmuan. Kalau kita sekarang hari ini misalnya kita ingin membangun marja taklid baru, itu bukan karena ketidaksukaan kita dengan marja yang lain, tetapi ada tuntutan akademik yang mengisyarkan itu. Tadi istilahnya tadi arifun bizamani, arifun bizamani. Jadi sangat kondisional.
Kemudian kenapa dibagi wilayatul faqih dengan marja taklid? Ini juga teknis. Pada dasarnya dia tidak berubah. Artinya wilayatul faqih memahami wilayah-wilayah fikih, atau marja taklid juga memahami politik. Tetapi dalam teknis, karena pada umumnya wilayatul faqih yang tadi saya Ustaz Jalal bersifat kondisional dan lokal, sedangkan marja taklid bersifat universal dan bersifat sangat umum sekali, dan itu melintas negara, makanya dipisahkan saja untuk mempermudah. Jangan sampai kalau ketika kita bilang saya kurang setuju dengan wilayatul faqih, lalu jangan ada pikiran kita anti wilayatul faqih Iran. Tidak. Jadi ranahnya yang berbeda. Jadi yang kita tuntut nih, ketika saya ditanya ini apa hubungannya dengan wilayatul faqih, saya nggak bahas wilayatul faqih, Pak. Wilayatul faqih itu pembahasan lain, ranahnya politik. Ini hanya wilayah ibadah dalam tanda kutip. Mereka tanya waktu ujian, ini manfaatnya apa? Manfaatnya bagi orang non Syiah maupun Syiah untuk memahami bahwa sebetulnya dalam wilayah-wilayah fikih itu perbedaan pendapat biasa. Jadi ketika saya datang ke Madura, saya tanya dengan orang yang di Sidoarjo itu, yang jaga itu, Pak, ini apa sih Pak problemnya? Kata mereka, dia, saya juga nggak tahu ini Pak. Saya lihat nih orang yang dianggap sesat, malam Jumat yasinan, sholat juga, saya juga bingung Pak, nggak paham. Saya tahu Muhammadiyah NU, saya tahu, tapi yang ini saya nggak tahu kalau sesatnya di mana kata itu. Yang di Sidoarjo, ya saya berulang kali ke sana, apa yang jaga aja bingung Pak, sesatnya di mana. Jadi setelah saya lihat begini masyarakat tuh, pokoknya yang penting sesat selesai. Jangan duduk bersama, jangan makan bersama, jangan debat bersama. Begitu rumusannya Pak. Ya ketika jangan makan bersama, jangan duduk bersama, jangan debat dengan orang Syiah, maka putuslah komunikasi. Saya yakin kalau ada orang anti Syiah, debat Ustaz Jalal berubah jadi Syiah. Belum dia bicarakan belum, kasih makan dulu, itu akhlak maju dulu, itu akhlak orang, belum diskusi, udah mempesona, itu. Nah, kan begitu. Makanya jangan duduk bersama, bahaya. Takut dikasih makan maksudnya. Nah, jangan makan bersama, karena orang Syiah mendahulukan tamu daripada dirinya. Biar di rumahnya nggak punya makan, perasaan punya makan kasih orang. Ini kan bahaya. Nah, ketika dia berdialog, rasionalitasnya terbuka. Makanya jangan duduk bersama, jangan dialog bersama, karena akan terbuka ungkapan itu, akan terungkap. Oh ini ternyata ini persoalannya, ini persoalannya. Nah, itu luar biasa. Jadi padahal prinsip dasarnya iya umum, tapi pada wilayah teknis berhubungan dengan tadi ariful zamani harus ada sistem. Harus. Nah, saya mengusahakan agar sistem itu ditarik. Kalau misalnya syaratnya di Iran segini, kita kerucutkan agar ada marja taklid di Indonesia. Saya tanya, siapa direktur ICC? Musawi. Saya bilang Mas Said Musawi, menurut Said Musawi, mungkin nggak Indonesia ada marja? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Karena memang itu kebebasan. Said Musawi itu marja taklidnya siapa? Ali Sistani. Padahal dia wakil dari Imam Al-Khamenei. Kan begitu? Bisa nggak begitu? Bisa, nggak ada masalah. Secara teknik nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita ini ada fanatik yang berlebih kepada salah satu marja taklid, hingga kalau nggak ke Al-Khamenei sepertinya salah, sepertinya tidak afdol itu. Itu kan perilaku orang, bukan metodologi keilmuan. Nggak apa-apa itu sih. Yang ketiga, di Syiah memang ada mustahid mutlak, ada mustahid mutajaji. Memang mereka sistematis. Saya melihat itu. Said Murtado, saya pernah ngaji dengan Said Murtado di Kumtu orang Palestina dia. Itu dia saya lihat itunya itu sertifikatnya, dia mustahid mutajaji memang. Yang dia tangani hanya satu. Ya kan kita udah sepakat bahwa kalau mustahid mutlak atau marja taklid, dia kan nggak nerima pendapat orang, pendapat dirinya dia. Oleh karena itu tadi yang Bapak ceritakan itu, bahwa dalam pandangan hukum Islam Syiah itu kan dibagi manusia mujtahid, muqtad, dan muqallid. Saya juga nggak berani, apakah kita udah bisa sampai derajat muqtad? Rasanya saya nggak berani Pak. Kan paling tidak sederhananya begini, muqallid itu orang yang nggak berpengetahuan mengikut marja taklid. Muqtad orang yang mengerti cara kerja mustahid, cara kerja, ngerti usul fikihnya, ngerti ilmu tafsirnya, dia tahu kenapa ini dipilih ini. Ketika seorang mustahid, katakanlah rokok mustahid A haram, mustahid B makruh misalnya, ketika dengan ilmu pengetahuannya dia mengetahui cara kerja mustahid, maka secara akademik dia harus milih yang lebih berat, ya ini haram. Nah, kenapa? Karena isyarat lebih ilmiah ke sana. Darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih. Ke sana dadanya. Nah, kemudian lalu kenapa kita bermarja taklid?
Lalu kenapa apa nggak bisa langsung ke Quran saja atau ke Nabi saja? Kan Nabi udah bilang, ulama min ummati kal anbiya min bani Israel. Ulama di kalangan umatku sama dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Jadi Ustadz Jalal ini nabi dia. Bani Israel. Hah? Iya, sederajat dengan Nabi Musa. Jadi saya tuh baca kemarin tuh katanya orang kuat tuh tergantung musuhnya. Hadis dari siapa? Imam siapa tuh? Ja'far. Jadi kohru aduhi. Jadi iman seseorang itu sangat ditentukan oleh sekuat musuhnya. Kalau Nabi Musa kan musuhnya Fir'aun, jadi kuat dia. Kemudian Ibrahim kan musuhnya Namrud. Nah sekarang Ustadz Jalal musuhnya siapa ini? Untuk menentukan kualitas imannya. Ya. Ya, kira-kira. Raja Salman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang pertama, kalau saya mendengarkan Ustadz Jalal dan Dr. Zuhdi, saya tidak tahu yang mana mewakili kubu siapa, gitu. Jadi latar belakang yang mana tidak selalu harus mewakili pendapatnya. Yang kedua, sebetulnya secara personal ketika seseorang kemudian dirujuk sekali lagi. Jadi ia mungkin menurut saya kalau ditanya layak tidak layak, pantas tidak pantas, setiap orang, hatta para maroji yang kita doakan panjang usia itu pun akan mengelak. Itu tadi wilayah itu. Semalam saya ngobrol dengan Ustadz Jalal, di zaman para imam juga, Imam Hasan Al-Askari alaihissalatu wassalam sudah meminta orang-orang rei itu untuk merujuk kepada Syekh Abdul Azim. Kami ini pengikutmu, tapi kami jauh darimu. Kemudian kata Imam Hasan Al-Askari alaihissalatu wassalam, di tempatmu ada Abdul Azim yang sekarang diziarahi Syekh Abdul Azim itu. Kau bertanya pada dia, kau bertanya pada kami. Nah, jadi sudah ada, termasuk juga penyerahan humus dan lain sebagainya oleh Imam Hasan Al-Askari, dirujuk pada yang lokal. Saya Ustaz Fajar di sini tahu persis, bahkan kami waktu pesantren dulu itu kalau sholat cari tempat paling ujung, paling dekat tembok dinding itu. Kenapa? Tidak ingin dimakmumi begitu. Jadi sampai kata teman-teman, bedanya ini setelah mempelajari mazhab Ahlul Bait, kalau dulu berebut jadi imam itu, kalau sekarang ini fadlu gitu, antum aja silahkan antum, tidak ada bahkan untuk hatta untuk jadi imam sholat sekalipun, tidak berebut lagi. Dan mengapa kita memuliakan mereka? Waktu saya nulis buku Kidung Angklung, yang saya ceritakan dua sebetulnya yang kita pelajari dari saudara-saudara kita di Iran. Satu, cinta ulama. Jadi kecintaan mereka pada ulama itu luar biasa. Kalau ada ulama meninggal dunia, wah sudah penuh jalan-jalanan itu. Yang kedua, cinta syahadah. Dua hal itu yang dipelajari yang istimewa. Nah, mengapa? Karena para ulama itu dalam tanda petik menjadi tameng atau pasang badan buat kita semua para muqallid. Kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, tapi mereka yang pasang badannya. Jadi ilmunya mereka yang pelajari. Kalau kita salah, itu dosanya dalam tanda petik, yang nanggungnya itu para ulamanya itu, para marojinya itu. Saya ambil contoh ini kutipan dari Tawdiul Masail Alamabah. Bismihi ta'ala, la ba'sa bil amali bihadhihi risalatil amaliyah al-musammat bitawdihil masail ma'ama fihi mimma adda ilaihi nadhari al-qasir hasabu syahadati ba'dil afadil fahuwa mubri'ud lidhimmah insya'allahu ta'ala al-ahqar Muhammad Taqi al-Bahjat. Itu mengawali Tawdihul Masail risalah amaliyah beliau. Bismihi ta'ala, tidak apa-apa mengamalkan yang ada di risalah amaliyah ini yang disebut dengan Tawdihul Masail dengan apa-apa yang ada di dalamnya yang an-nadhari al-qasir, kata beliau. Jadi dalam bahasa kita sependek pengetahuan kita. Itu yang Ustaz Jalal sering koreksi, sepanjang pengetahuan saya, yang benar itu sependek pengetahuan saya. Dan ini ditulis oleh marja mimma adda ilahi nadhari al-qasir hasab syahadati ba'dul afadil, karena syahadah kesaksian ulama-ulama al-afadil yang utama, yang mulia, maka yang mengamalkan ini bisa dilepaskan dari tuntutan.
Maksudnya yang dituntutnya itu bukan pengamalnya, tapi yang dituntutnya itu adalah ulamanya, marjanya. Jadi berat memang ini. Insya Allah Ta'ala al-ahqar, kata beliau, saudara kalian yang lebih hina gitu, Muhammad Taqi Al-Bahjah. Nah karena itulah al-ahwal ar-ruhiyahnya itu yang menentukan kemudian. Jadi tetap mau biar bagaimanapun itu akan ada jadi keharusan. Contoh kecil bahwa pendapat itu bisa berbeda, wilayatul faqih marjaiyah. Ketika ada teman-teman tanya ikut wilayatul faqih atau tidak, saya jawab, bagaimana, apa indikatornya seseorang itu dikatakan ikut wilayatul faqih atau tidak, bermarja atau tidak pun apa indikatornya, karena itu kesaksian personal. Apa indikatornya ikut marja ini dan ikut marja itu? Contoh kecil, rahbar Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, beliau kemarin fatwa, jelas fatwa, tinggal kita diskusikan ini siasi atau fikhi, yaitu bahwa setelah pasca musibah Mina Iran, kemudian beliau memberikan fatwa tidak ada yang berangkat umroh waktu itu. Begitu selesai kejadian Mina itu tidak ada jemaah Iran yang berangkat. Pertanyaan saya, apa pengikut Sayyid Ali Khamenei hafizahullah di seluruh dunia juga tidak berangkat umroh? Karena ternyata yang saya tahu di Indonesia tetap saja berangkat, itu berombongan-rombongan tetap berangkat. Tapi kan ini fatwa marja. Apakah beliau tentukan tidak boleh berangkat umroh itu hanya untuk orang Iran saja? Apakah kalau begitu juga pendapat-pendapat fikih yang lain sama? Karena ini murni fikih, yaitu ibadah umroh. Yang ibadah umrohnya itu ada kaitannya dengan perlawanan terhadap yang itu mungkin disebut dengan kepentingan politik atau faktor-faktor politik yang terkait dengan itu. Tapi apakah itu tidak kita amalkan juga karena kita bukan warga negara Iran, lalu kita tidak menyetujui atau kita usul supaya haji itu diatur oleh sebuah konsorsium negara-negara Islam internasional, Aljazair sudah memulainya misalnya, maka selayaknya kita ikut. Berarti kalau kata beliau jangan berangkat umroh dulu, di moratorium, lama moratoriumnya itu, tidak boleh berangkat umroh. Apakah para pengikut beliau di seluruh dunia mengamalkannya atau tidak? Pertanyaan fikih itu. Dan ternyata saya tidak tahu, tapi kalau saya berangkat umroh tetap saya temukan saudara-saudara yang berangkat umroh itu tidak ada yang kemudian jadi kosong sama sekali, tidak berangkat sama sekali. Iran moratorium hajinya, hajinya tidak berangkat. Tahun ini insya Allah berangkat lagi, karena saya pulang umroh kemarin, beberapa faktor hotel itu banyak yang kosong. Jadi tidak ada jemaah haji Iran, Suriah, Yaman, itu lumayan berpengaruh terhadap pendapatan. Belum lagi Saudi menetapkan aturan baru bagi yang sudah berangkat umroh dalam 1 tahun, kalau mau berangkat umroh lagi dia harus bayar 2.000 real, sekitar 7-8 juta. Mengakibatkan jemaah-jemaah yang dekat dari Mesir yang biasa naik kapal laut, harga umrohnya lebih murah daripada harga dendanya. Itu banyak yang tidak berangkat karena aturan seperti itu. Katakanlah sekarang Iran moratorium haji tidak berangkat. Nah, sekarang akhirnya diizinkan lagi setelah proses negosiasi lama. Tapi apa kita kebetulan ikut Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Lalu pas kita sudah nunggu 8 tahun itu, 9 tahun, 10 tahun nunggu dapat kursi dari Departemen Agama, tiba-tiba kita tidak berangkat haji sekarang. Ikut atau tidak? Ikut tidak berangkat haji? Tidak berangkat. Atas dasar apa? Merujuk pada marja siapa menjawab itu? Nah, kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri. Sama seperti merokok, ikut Ayatullah Khoi misalnya ya. Pada akhirnya ibu dan bapak adalah marja bagi ibu dan bapak sendiri. Karena sebetulnya menjawab pertanyaan itu ikut saja saya, tidak perlu ini ya, dan lain sebagainya. Contohnya banyak. Mohon maaf sekali lagi, teriring doa kita untuk para ulama, para muraji kita. Pak, tadi karena ada satu pembicaraan yang lolos dari perhatian kita, saya mencoba memasukkannya, tapi tampaknya buat kita hal-hal yang baru, jadi dia hilang dari ingatan kita. Tapi saya ingin menegaskan kembali, menyambung dari ini. Kalau menurut Ayatullah Sabistari, tadi sekali lagi mungkin tolong dipahami bahwa
wilayat itu di dalam fikih, sekali lagi, asalnya tidak ada hubungannya dengan cerita kita tentang marjaiyah. Kalau sekarang kan kita bicara marjaiyah itu berdasarkan konsep wilayah. Ada wilayah faqih dan tadi ada wilayah ammah itu. Sekali lagi dalam konsep awalnya wilayah itu kedudukan seorang wali bagi orang yang diwalii. Mana itu terjemah saya saja sebetulnya. Jadi misalnya dalam seluruh madhab seorang tidak bisa menikahkan dirinya kalau dia itu orang gila, kalau dia belum baligh, kalau dia itu budak belian. Dalam Al-Quran kata wali untuk pertama kalinya itu disebutkan dalam hubungan dengan fikih, fankihuhunna biidni ahlihinna, ya, nikahilah mereka. Dan yang dimaksud itu budak-budak dengan izin ahlinya itu, dengan izin walinya itu. Nah itu namanya wilayah. Jadi kedudukan seorang wali yang menggantikan al-mahjur ini. Jadi orang-orang yang tidak bisa jalankan hak-hak dia. Karena saya memang ikut juga ini undang-undang disabilitas. Misalnya orang disabilitas itu dia harus ada pendamping sekarang ini secara orang-orang yang tidak begitu mengerti harus ada pendamping. Nah pendampingnya itu disebut wali dan harus ada seizin wali. As-Sabistari mengibaratkan bahwa wilayatul faqih itu berkaitan dengan itu. Kapan seorang faqih itu bisa jadi wali untuk mengatur urusan kita, padahal hak kita secara individual. Tadi itu yang maksudnya nyambung dengan Ustaz kita, hak kita secara individual. Apa kita ikut haji sekarang ini atau ikut marja taklid, itu pilihan kita. Bohong kalau menyebut saya setia kepada marja taklid. Jadi kebetulan giliran saya itu berangkat sekarang dan marja taklid tidak mengizinkan orang haji sekarang. Saya kira saudara tidak akan mengikuti marja taklid. Satu lagi, mohon maaf, dan itu bahaya menurut saya. Sebetulnya yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia mengikuti marja taklid yang ada di Iran melalui penafsir ulama-ulama yang ada di Indonesia. Malah sekarangnya turun lagi melalui penafsiran murid-murid dari ulama. Itu hierarkinya Pak Anas sudah lebih lagi dahsyat lagi. Satu ada mujtahid di Iran, kemudian ada muridnya yang belajar di Iran dan mengklaim saya murid beliau. Kemudian nanti muridnya itu punya murid lagi di Indonesia. Si murid itu punya murid lagi. Nah akhirnya yang disebut fatwa marja taklid itu fatwa yang tingkat paling rendah. Boleh jadi boro-boro memenuhi syarat itu Pak, baca Quran aja dia terbalikkan dari kiri ke kanan. Itu pada kenyataannya ini menurut saya berbahaya. Supaya saudara tidak mengalami apa yang saya alami. Al-Kisah dengan cepat nih dari, kalau saya nggak salah dari Tasik yang minta fatwa kepada saya, bolehkah kita menggugurkan kandungan sebelum usia 3 bulan gitu. Saya bilang nggak boleh. Terus orang itu kemudian lama datang lagi menghubungi saya. Dia cerita, Ustaz, ini menurut fatwa Imam Khomeini. Dari mana kamu dengar fatwa Imam Khomeini itu? Ya dari guru saya Fulan ibni Fulan. Katanya boleh kita menggugurkan kandungan di bawah 3 bulan. Ya kalau itu fatwa Imam Khomeini ya jalankan aja. Akhirnya dia gugurkan kandungannya. Terus saya baca-baca itu Tahrirul Wasilah, bukan ada kitab fikihnya Imam Pustakaan Mutahari ada. Tidak, ternyata imam itu Pak melarang itu menggugurkan kandungan dalam usia seperti itu. Tapi kan sekarang mereka merasa mengikuti Imam Khomeini sebagai marjanya, tapi sebetulnya mereka mengikuti cerita tentang fatwa Imam Khomeini. Jadi saya lihat, menurut saya apa kalau begitu itu rada susah juga. Pokoknya ikuti saja ulama yang saudara percayailah di sini. Biar dia bertanggung jawab dengan segala kekurangannya itu ya. Jadi karena dengan itu saudara sebetulnya menyerahkan tanggung jawab itu kepada itu.
Dan dalam posisi itu saudara al-mahjur itu, yang tidak bisa membuat keputusan kecuali dengan petunjuk dari ulama yang sudah mengerti. Maaf, terima kasih secara pribadi ini kepada al-alama, al-fahama, rojaul millah wal ummah, ad-doktor Zuhdi, atalallahu baqa'a wa mata'ana Allah daiman bihayatihi wa ulumih dama zilluhush syarif. Tapi belum meninggal itu, belum saya sebutkan kuddisa siruh, belum. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan nggak kapok lagi untuk diskusi-diskusi ini selanjutnya. Terima kasih. Saya hanya mengoreksi singkat karena kalau ini dicatat dan lain sebagainya ada hal yang kurang pas. Jadi waktu Sayyid Ali Khamenei hafidhahullah meminta jemaah itu tidak berangkat, bukan yang waktu pada musibah Mina. Kalau musibah Mina karena memang terjadi kemudian terhadap kedutaan Saudi di sana, lalu hubungan diplomatik memanas. Tapi ini waktu ada 2 jemaah Iran yang dilecehkan secara seksual di Bandara Jeddah. Jadi ada 2 jemaah Iran itu dilecehkan secara seksual di Bandara Jeddah, nanti di Google saja. Nah kemudian selama beberapa saat itu Iran tidak memberangkatkan jemaah umroh, dan saya disampaikan Ustaz Anas luar biasa patuh itu, tidak ada yang protes ke Kementerian Agama, hak kami dilarang walaupun itu hak individu tadi itu, tidak ada yang protes. Karena kemana mereka? Ya ke ziarah ke Irak, ke Karbala, ke Najaf, pindahnya ke sana aja, anggaran sudah ada, umrohnya sekarang karena ada fatwa seperti itu yang mereka ziarah. Nah pada masa pasca pelecehan seksual itu tetap saya kira pengikut beliau di belahan yang lain berangkat. Setidaknya yang saya temui waktu juga berangkat. Begitu. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz Jalal, terima kasih Ustaz Miftah dan Ustaz Zuhdi. Kesimpulan dari diskusi kita adalah paling tidak kita berusaha untuk mendirikan institusi marjaiyah. Ustaz Zuhdi salah satunya dan ahli dalam bidang usul fikih.